Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, guru-guru cerdas. Ya, ketemu lagi bareng Guru Gawah di sini. Ya, kali ini saya akan berbagi tips dan trik sukses di uji komprehensif PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Ya, kali ini saya sharing berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi bisa saya katakan di sini 100% bisa lulus ya dengan mengikuti tips dan trik yang saya lakukan, yang saya berikan ini. Jadi di video ini saya juga akan memberikan kisi-kisi apa saja sih yang akan tampil di uji komprehensif itu. Oke, kita langsung aja ya. Nah, sebelum lanjut, agar bisa maju nih konten ini bisa semakin maju lagi, yuk bantu subscribe, like, dan komen ya. Bisa disebarkan juga ke teman-teman yang membutuhkan. Ya, perlu kita ketahui di dalam skema penyelenggaraan PPG Daljab tahun 2022 ini, kita rata-rata ya sudah sampai di pembuatan rencana evaluasi, sudah selesai peer teaching ya. Jadi kita lanjut menuju ke uji komprehensif ya. Sebelum kita berlanjut ke PPL, tapi sebelumnya kita harus melalui uji komprehensif ini. Nah, uji komprehensif biasa kita nyebutnya UK ya, kita singkat aja UK kayak gitu. Oke, ada beberapa pemahaman yang perlu kita ketahui di UK ini. Jadi pengertian uji komprehensif atau UK atau biasa disebut dengan UKOM, mana-mana Bapak Ibu guru pernah mendengarnya ya. Jadi uji komprehensif itu merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi termasuk materi esensial, advanced material, dan kebermaknaan. Apa, mengapa, bagaimana, kemudian literasi numerasi, kemudian HOTS, dan TPEC yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, uji komprehensif ini dimaksudkan sebagai proses penilaian mahasiswa dalam rangka mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL atau praktik pembelajaran inovatif ya. Nah, kita lanjut ya. Di sini materi ujiannya nih. Ada materi bidang esensial, kemudian yang kedua materi bidang studi lanjut atau advanced material, terus yang ketiga materi yang mendukung HOTS nih, kemudian yang selanjutnya literasi numerasi, selanjutnya materi pedagogik, dan yang terakhir pengintegrasian TPEC ya, bidang studi dan pedagogik ke dalam perangkat pembelajaran. Jadi semua ini tidak jauh-jauh dari perangkat ajar yang telah Bapak Ibu guru buat ya. Nanti kan dari dua perangkat ajar, jadi perangkat ajar 1 dan perangkat ajar 2, kita diberikan kesempatan ya, diberikan kebebasan oleh LPTK masing-masing untuk memilih salah satunya. Entah kita mau menggunakan perangkat 1 atau perangkat 2, yang mana yang Bapak Ibu kuasai. Kalau menurut saya, saran saya, pilih yang mana yang paling dikuasai, yang mana yang paling mudah kayak gitu. Yang paling mudah kita tampilkan kayak gitu, entah yang PBL atau PJBL kayak gitu, bisa ditampilkan saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya teknis ujiannya. Nah, ini nih Bapak Ibu guru nih pasti bertanya-tanya bagaimana sih teknisnya. Jadi nanti kita akan dibuat kelompok ya. Pasti rata-rata sudah dibentuk kelompok, kemudian nanti masing-masing peserta akan dipanggil satu persatu kayak gitu. Nanti akan ada ruang tunggu kayak gitu. Kita biasanya masuknya ke LMS dulu, kemudian nanti admin akan memanggil satu persatu dari peserta itu untuk maju, untuk mempresentasikan hasil kita kayak gitu. Nanti akan diwawancara. Bentuknya tes wawancara ya. Kemudian diujinya oleh 2 orang dosen. Nah, dosennya ini bukan dosen pembimbing. Kalau berdasarkan pengalaman saya nggak pernah ketemu sama dosen penguji saya ini. Jadi, memang random lah ditentukan oleh LPTK-nya. Kemudian, ujiannya melalui Google Meet, kayak gitu. Jadi, kita masuk seperti biasa ya, masuk melalui LMS.
Kemudian ini nih yang unik nih, standar nilainya harus 70, minimalnya 70 kayak gitu. Jadi bagaimana caranya? Yuk kita lanjut ke langkah selanjutnya nih. Perlu kita ketahui dulu nih. Jadi kalau bisa dibilang gampang, dia sulit. Kalau dibilang sulit, ya gampang juga sih. Jadi ujian tuh ada dua. Kalau Bapak Ibu pasti ngelihat di LMS-nya itu ada dua. Ada uji komprehensif yang pertama, kemudian ada yang remedinya. Nah, uji pertama ini kita maksimal lah kayak gitu. Kita lakukan maksimal kayak gitu. Jangan sampai nilainya di bawah 70. Kalau misalnya di bawah 70, ya dinyatakan tidak lulus. Nah, besokannya biasanya 1 hari setelah ujian yang pertama, kita akan ujian ulang kayak gitu. Nah, kalau ujian ulang kita juga nggak lulus, ya udah selesai. Bapak Ibu nggak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, ke tahap PPL kayak gitu, nggak bisa. Kayak gitu, udah selesai lah kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudah ujian pertama atau ujian kedua sudah lulus, ya udah kita tinggal lanjut ke PPL. Nah, ini bobot penilaian uji komprehensif ya. Jadi ada 10 ya. Jadi kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah, terus kemudian kemampuan menentukan penyebab masalah, terus yang selanjutnya kemampuan eksplorasi penentuan solusi, dan yang kelima kemampuan penentuan solusi, yang keenam kemampuan membuat rencana aksi, yang ketujuh kemampuan membuat rencana evaluasi, yang kedelapan penguasaan materi yang mendukung HOTS, yang kesembilan penguasaan literasi numerasi, dan yang ke-10 kemampuan mengintegrasikan TIPEK dalam pembelajaran. Nah, nih Bapak Ibu, saya yakin kalau misalnya Bapak Ibu dalam pembelajaran kemarin melakukan pengerjaan LK-nya dari LK1 sampai LK2.2-nya dengan baik, saya yakin nih pasti bisa nih. Jadi nanti penguji itu nggak akan ngoprek, nggak akan memberikan pertanyaan yang jauh-jauh dari perangkat kita. Jadi nanti H-1, biasa H-1 sebelum kita ujian, kayak gitu kita diminta untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran kita. Apa aja perangkat pembelajaran kita? Ya RPP, bahan ajar, kemudian ada kisi-kisi, instrumen penilaian, kayak gitu ya. Terus kemudian ada beberapa lah gitu ya. Nanti saya akan tampilkan di deskripsi ya. Nanti bisa dilihat dan bisa dicontoh dari milik saya kayak gitu. Ya itu aja yang perlu disiapkan. Jadi nggak akan jauh dari perangkat ajar yang Bapak Ibu telah buat kayak gitu, telah pilih. Nah ini rubrik penilaiannya. Ini saya langsung aja ambil dari LMS saya kayak gitu. Jadi ada beberapa yang memang dinilai dari oleh dosen kayak gitu. Dosen pembimbing itu mohon maaf, dosen penguji kayak gitu sudah memiliki ini rentang ya, sudah memiliki rentang. Nanti ya beliau tinggal klik aja apakah kita sangat kurang, cukup, baik atau sangat baik ya. Nanti tinggal dia centang aja apa aja rubrik penilaiannya. Ini ada nih, kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah, kemudian kemampuan menentukan penyebab masalah, kemudian kemampuan eksplorasi penentuan solusi, terus kemampuan penentuan solusi, terus kemampuan membuat rencana aksi, kemampuan membuat rencana evaluasi, penguasaan materi yang mendukung HOTS, penguasaan literasi numerasi, kemampuan mengintegrasikan TIPEK dalam pembelajaran. Ini nggak jauh-jauh dari LK ya. Oke, jadi ini nih berdasarkan pengalaman juga. Jadi Bapak Ibu guru nggak usah berpikir terlalu berat, nggak usah berpikir terlalu susah kayak gitu. Dijalani aja dengan baik. Kalau misalnya udah melaksanakan LK-nya dengan baik, pasti bisa lah kayak gitu. Contoh pertanyaan yang yang diberikan kepada saya ya. Jadi perlu diketahui nih. Banyak video-video sebelumnya kayak gitu dari milik orang gitu pasti memframing bahwa uji komprehensif atau UKOM ini sangat susah kayak gitu. Tapi kalau saya enggak, saya pasti akan memberikan sugesti yang terbaik untuk Bapak Ibu guru bahwa uji komprehensif itu sangat mudah kayak gitu.
Jadi kita jalankan dengan santai saja gitu. Yang penting kuncinya ya kita menguasai materi ya, menguasai perangkat pembelajaran kita. Karena ya memang kita sendiri yang buat perangkat pembelajaran itu, sudah pasti kita bisa menguasainya dengan baik ya. Jadi kayak saya nih, pertama yang ditanya kayak tadi, misalnya ditanya dalam menentukan permasalahan, sumbernya dari mana kayak gitu, asalnya dari mana, kok bisa mengambil solusi ini kayak gitu, kira-kira penyebabnya itu apa, kemudian kok solusinya ini bagaimana, dari mana sumbernya kayak gitu, dibuktikan dengan apa kayak gitu. Kemudian eh, bagaimana kita mengintegrasikan hotsnya kayak gitu di dalam RPP kita kayak gitu. Kemudian tipeknya bagaimana kayak gitu. Integrasi teknologinya itu dan knowledge-nya kayak gitu. Jadi nggak perlu kita memikirkan, langkah-langkahnya harus seperti ini, bukan gitu. Bukan ditanya pengertian, tapi bagaimana kita pengaplikasiannya, kurang lebih kayak gitu aja sih. Nggak sulit kalau menurut saya kayak gitu. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru cerdas bisa menguasai dan bisa melaksanakan uji komprehensif ini dengan baik. Nah, kemudian tips dan triknya, jangan berpikir terlalu ribet, terlalu susah kayak gitu. Tinggal disiapkan aja perangkat pembelajarannya, dibaca sedikit-dikit. Tinggal kita tahu nih hotsnya di mana kayak gitu, penyebab masalahnya dari mana, sumbernya bagaimana, penentuan solusinya bagaimana kayak gitu. Terus yakin apa enggak kita bahwa ini bisa sukses kayak gitu dengan kondisi kita di lapangan kayak gitu. Karena ini akan berpengaruh kepada PPL kita nantinya kayak gitu. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu guru memberikan inovasi kayak gitu, karena itu akan menjadi nilai plus bagi Bapak Ibu guru cerdas kayak gitu. Saya yakin nilainya pasti di atas 90, pasti lulus lah. Nilainya pasti bisa sempurna kayak gitu. Kemudian efisiensikan waktu, istirahat yang cukup sebelum ujian, jangan diporsir dirinya. Saya yakin pasti bisa dengan baik. Oke, Bapak Ibu guru cerdas, apabila ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Share video ini apabila video ini bermanfaat. Oke, akhir kata saya ucapkan sampai jumpa. Terima kasih.